Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengaruh negosiasi yang beranggota yang pertama Alia Sarah, yang kedua Grace Angela, yang ketiga Jovita Ardelia, saya sendiri, dan keempat Muhammad Yazid, dan yang terakhir adalah Novia Regina. Selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Lalu, apa itu pengaruh? Nah, pengaruh dalam negosiasi ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau mengarahkan pihak lain agar menerima pendapat, keputusan, atau usulannya. Dalam konteks negosiasi, pengaruh bisa datang dari berbagai faktor, seperti kewenangan, kredibilitas, keterampilan komunikasi, atau hubungan yang telah dibangun. Nah, pihak yang memiliki pengaruh ini dapat memanipulasi arah pembicaraan, mengendalikan proses, atau meyakinkan pihak lain untuk mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi dirinya. Nah, selanjutnya ada dua rute untuk mempengaruhi modal pengorganisasian. Yang pertama itu ada rute sentral utama yang memengaruhi pesan dan penyampaiannya. Nah, ada tiga isu utama yang perlu dipertimbangkan ketika membangun pesan, yaitu isi pesan, struktur pesan, dan penyampaian. Nah, yang pertama ada isi pesan. Pada bagian ini kita membahas yang perlu dipertimbangkan oleh negosiator ketika membangun argumen. Yang pertama tuh bagaimana membuat penawaran menarik bagi pihak lain, lalu bagaimana membingkai pesan sehingga pihak lain akan mengatakan iya, bagaimana membuat pesan normatif, dan cara memperoleh kesepakatan prinsip. Nah, pertama tuh jadikan penawaran bagaimana membuat penawaran menarik bagi pihak lain. Itu kita jadikan penawaran menarik bagi pihak lain, yaitu seperti contohnya nih ya. Kami ingin menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif. Kami percaya bahwa produk kami ini akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan Anda. Untuk itu, kami menawarkan diskon khusus sebesar 25% untuk pembelian pertama. Nah, itu akan membuat para pembeli ini tertarik untuk membelinya. Lalu yang kedua, bingkai pesan sehingga pihak lain akan mengatakan iya. Nah, ini di sini tuh negosiator harus menemukan sesuatu yang dapat disetujui oleh pihak lain yang menempatkan dia dalam pola pikir untuk mengatakan iya. Misalnya, seorang penjual real estate yang membuat calon pembeli setuju bahwa rumah yang mereka kunjungi berada di lingkungan yang bagus atau memiliki halaman yang bagus untuk anak-anak mereka. Nah, ini membuat langkah pertama untuk membuat mereka mengatakan iya untuk membeli rumah tersebut. Yang ketiga, jadikan pesannya normatif. Nah, standar normatif menjadi bagian dari citra diri orang, sebuah konsep dalam pikiran mereka tentang seperti apa mereka sebenarnya. Misalnya, seorang yang bertindak sopan ternyata pada kenyataannya merasa sangat bermusuhan, atau orang yang bertindak murah hati, padahal sebenarnya nih punya tekanan finansial pribadi dan tergoda oleh keserakahan. Tetapi mereka tuh berperilaku seperti menjaga citra dirinya dan menekankan etika normatif untuk meyakinkan orang lain bahwa mereka adalah orang yang baik. Lalu yang keempat, menyarankan kesepakatan prinsip. Nah, ini tuh misalnya ketika ada konflik antara dua pihak yang tampaknya tidak dapat menyepakati apapun, lalu memperoleh kesempatan tentang prinsip umum seperti kualitas produk. Ketika itu kedua belah pihak setuju untuk menjaga standar kualitas produk yang tinggi. Jadi jika ada keluhan dari pelanggan mengenai kualitas, kedua belah pihak akan bersama-sama mencari solusi. Ini mungkin merupakan pernyataan yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak. Next, itu ada struktur pesan. Setiap penulis atau pembicara menghadapi pertanyaan tentang bagaimana menyajikan materi dengan cara yang paling logis atau persuasif. Nah, di sini kita membahas 4 aspek struktur pesan yang membantu menjelaskan kapan dan bagaimana persuasi terjadi melalui rute sentral. Pertama, pesan satu dan dua sisi. Yang kedua, komponen pesan. Selanjutnya pengulangan, dan terakhir kesimpulan. Nah, pesan satu sisi dan dua sisi ini, misalnya nih contohnya, produk kami adalah produk yang paling the best di pasar. Kualitasnya sangat tinggi dan kami memiliki banyak pelanggan yang puas. Kalian tidak akan menemukan produk lain yang sebanding dengan harga yang kami tawarkan. Nah, pesan satu sisi ini itu hanya menyampaikan argumen atau informasi dari satu perspektif saja tanpa mengakui atau mempertimbangkan pandangan pihak lain. Kalau pesan dua sisi, dia mengakui
pandangan atau argumen dari pihak lain sekaligus menyampaikan informasi atau argumen dari pihak yang berbicara. Contohnya kami memahami bahwa Anda mempertimbangkan beberapa opsi lain yang mungkin lebih murah, namun kami ingin menunjukkan bahwa produk kami ini memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih tahan lama. Dengan menggunakan produk kami, Anda akan menghemat biaya jangka panjang karena tidak perlu sering mengganti barang. Selanjutnya ada komponen pesan. Nah, ini negosiator dapat membantu pihak lain memahami dan menerima argumen mereka dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dipahami, atau sebagai proses yang sering dikenal sebagai fraksinasi, yaitu dibikin menjadi dipecah menjadi pernyataan awal, fokus pada isu spesifik, menggali isu lain, menutup dengan isu terakhir. Lalu yang ketiga ada pengulangan. Nah, untuk menekankan poin-poin penting atau argumen yang ingin disampaikan, jadi kita mengulangi informasi yang menjadi poin yang sangat meningkatkan pemahaman yang memperkuat posisi kita. Misalnya, kita menyampaikan poin kesepakatan seperti, mari kita sepakat bahwa kita berdua ingin mencapai solusi yang saling menguntungkan. Solusi yang saling menguntungkan adalah tujuan utama kita. Dengan itu kita bisa mulai membahas detailnya seperti itu. Lalu yang keempat, terakhir itu kesimpulan. Nah, ini adalah bagian penting yang merangkum hasil dari proses tawar-menawar dan menetapkan langkah-langkah ke depan. Kesimpulannya harus mencakup kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak. Ini termasuk detail spesifik tentang apa yang telah disetujui seperti harga, waktu pengiriman, atau syarat pembayaran. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi kita telah sepakat bahwa harga produk akan ditetapkan pada berapa gitu, dengan pengiriman dilakukan dalam waktu 2 minggu setelah kontrak ditandatangani. Nah, seperti itu kesimpulannya. Selanjutnya ada gaya persuasif cara menyampaikan pesan. Yang pertama ada mendorong partisipasi aktif. Negosiator yang dapat menggunakan pendekatan aktif umumnya lebih persuasif dibandingkan mereka yang tidak menggunakan pendekatan pasif, karena pendekatan aktif mengharuskan penerima mengerahkan usaha yang mengakibatkan keterlibatan dan yang menimbulkan perubahan sikap. Yang kedua ada mempertimbangkan kejelasan dan intensitas bahasa. Kejelasan dan intensitas bahasa yang digunakan oleh negosiator memberikan dampak besar terhadap persuasifnya. Yang ketiga ada penggunaan ancaman, yaitu menimbulkan ketakutan. Pesan-pesan yang berisi ancaman-ancaman serangan oleh serikat buruh atau penolakan terhadap buruh oleh manajemen, ancaman untuk merusak reputasi pihak lain, atau ancaman yang menghentikan negosiasi dapat bermanfaat ketika negosiator perlu menekankan pentingnya suatu hal yang dikemukakan. Pada dasarnya, ancaman adalah pernyataan jika maka dengan konsekuensi negatif. Dan yang terakhir ada melanggar ekspektasi penerima. Ketika penerima mengharapkan gaya penyampaian pesan dari pembicara dan kemudian mendapatkan gaya yang berbeda. Selanjutnya ada aspek yang menumbuhkan pengaruh periferal. Dalam pembahasan rute periferal menuju pengaruh, kita mengambil sebagian pembahasan seorang psikolog yaitu Robert Cialdini yang berpendapat bahwa jenis persuasi ini dapat berjalan hampir otomatis secara kedipan mata atau respon terkejut. Pembahasan rute periferal menuju pengaruh mempertimbangkan 3 strategi. Yang pertama ada urutan pesan. Dalam mempersiapkan argumen persuasif, negosiator biasanya memiliki 1 poin, informasi atau ilustrasi utama yang sangat penting atau meyakinkan, di mana poin tersebut harus ditempatkan dalam pesan, di awal, di pertengahan, atau di akhir. Yang kedua ada format. Negosiasi dipengaruhi oleh jalur komunikasi. Hal tersebut berlaku juga bagi pengaruh, di mana argumen atau himbauan tertentu dapat menjadi tidak efektif bergantung pada jalur yang digunakan atau format penyajiannya. Dan yang terakhir ada gangguan. Satu faktor yang membuat proses persuasi menjadi kompleks adalah orang-orang mulai mempertahankan diri sendiri dari pengaruh setelah mencurigai bahwa seseorang telah mempengaruhi mereka. Nah, selanjutnya kita ke karakteristik sumber yang memupuk pengaruh periferal. Yang pertama itu ada dari kredibilitas sumber. Sebagai negosiator, kita tidak dapat memeriksa setiap fakta dari pernyataan yang ada. Semakin banyak informasi yang mau diterima oleh seseorang dari pihak lain tanpa verifikasi independen, tugasnya akan semakin mudah. Contohnya, kita mau beli rumah. Kata penjualnya ada 3 orang lain yang bakal survei rumah itu nanti sore. Sedangkan kita udah survei, sudah suka dan juga cuma punya 1 hari untuk nyari rumah tersebut. Kita nggak tahu pernyataan penjual itu kredibel atau tidak. Tapi secara otomatis kalau dipancing dengan pernyataan bahwa peluang lebih kecil kalau kita beli nanti, kita itu akan jadi tergerak untuk segera deal-dealan dengan penjual rumah tersebut.
Tapi selain itu, kita sebenarnya punya kok faktor-faktor yang bisa dikontrol. Yang pertama ada kualifikasi dan juga keahlian. Menurut Swenson, Nash, dan Rus pada tahun 1984, semakin kuat kualifikasi dan keahlian seseorang, semakin tinggi juga kredibilitasnya. Keahlian ini dapat dibentuk dengan sejumlah cara, misalnya dari pekerjaan, pendidikan, atau pengalaman yang nantinya akan membentuk kualifikasi dan kemudian persepsi seseorang. Tidak ada cara yang pasti untuk membuat keahlian kita diketahui, tapi kita bisa memanfaatkan pendidikan atau pengalaman ke dalam percakapan kita. Yang kedua adalah reputasi untuk kepercayaan dan juga integritas. Orang-orang yang terkenal tidak jujur atau tidak tulus itu akan menemukan kesulitan dalam bernegosiasi karena mereka cenderung tidak dipercaya meskipun mereka mengatakan kebenaran. Reputasi buruk sangat sulit diubah, sehingga seseorang bekerja sangat keras untuk melindungi reputasi mereka. Yang ketiga adalah presentasi diri. Orang yang terlihat ragu, bingung, atau tidak tampak meyakinkan akan membuat pandangan orang lain menjadi buruk dibandingkan dengan orang yang terlihat tenang, percaya diri, dan juga nyaman. Yang keempat adalah kesan pertama. Cara berpakaian, berbicara, dan berperilaku ini akan mempengaruhi kredibilitas seseorang. Dan yang kelima adalah perbedaan status. Status ini memberi kredibilitas yang akan membuat seseorang berpengaruh, di mana status memberikan visibilitas yang membuat seseorang mendapatkan perhatian dan harus didengar. Contohnya adalah dosen. Yang keenam, niat untuk mempengaruhi. Cara berkomunikasi dengan antusiasme, natural, keikhlasan, dan juga spontanitas ini akan melancarkan komunikasi persuasif, mengurangi reaksi defensif, dan akan meningkatkan kredibilitas pembicara. Yang ketujuh adalah kolega. Lingkup pertemanan dapat mempengaruhi cara pandang orang lain dalam status dan juga keahlian. Misalnya, kita bernegosiasi dalam hal marketing. Terus kita mention kalau misalnya kita kenal dan juga akrab sama Pak Adi. Nah, nanti orang yang bernegosiasi sama kita, itu kan udah kenal sama Pak Adi, itu bakal terpengaruh. Karena Pak Adi punya track record yang baik dan juga kemungkinan besar kita bakal ngelakuin hal yang sama kayak Pak Adi. Nah, yang kedelapan adalah ketekunan dan juga kauletan. Kalau hal semua tadi di atas tidak dibarengi dengan ketekunan dan juga kauletan, hal tersebut bakal percuma. Selain itu, ada juga daya tarik sumber. Orang-orang akan memperlakukan orang lain dengan baik ketika mereka menyukai orang tersebut. Ini menurut Roscoe S. Walden, Michels, dan Hoffman pada tahun 2002. Mereka akan menerima, meyakini, dan juga mempercayai pengaruhnya. Yang pertama adalah keramahan. Keramahan ini merupakan cara dan juga sikap seseorang negosiator untuk menghadapi pihak lain. Yang kedua adalah pembujukan. Ini merupakan memuji atau menyanjung orang lain. Yang ketiga adalah rasa suka. Jika kita suka dengan komunikatornya, kita lebih cenderung dipengaruhi dan juga cenderung tidak menyanggah argumen. Ini menurut Roscoe S. Walden, Michels, dan juga Hoffman pada tahun 2002. Yang keempat adalah membantu pihak lain. Ini bisa berupa memberi waktu, informasi rahasia, memenuhi permintaan, memberi sesuatu, dan juga yang lain-lainnya. Yang kelima adalah rasa memiliki kesamaan. Ini merupakan hipotesis atraksi kesamaan menurut Bryan pada 1971, di mana kita menyukai orang yang sama dengan kita, entah itu kepribadian, minat, dan juga yang lainnya. Lalu yang keenam adalah emosi. Emosi ini meliputi ketakutan, kemarahan, antusiasme akan mempengaruhi daya tarik seseorang dalam memberi pengaruh. Nah, selain itu ada juga yang namanya otoritas. Orang-orang yang memiliki otoritas memberikan pengaruh yang lebih besar dibanding orang yang tidak memiliki otoritas. Misalnya adanya seragam, penggunaan gelar, memberi otoritas bagi penggunanya ini akan lebih berpengaruh dalam proses negosiasi. Nah, ini pertama, berdasarkan keahlian personal atau kredibilitas seseorang. Ini bisa berkomunikasi dengan ahli gizi. Kredibilitasnya itu lebih terjamin karena mereka sudah berlisensi dan juga memiliki pengalaman sebagai ahli gizi. Nah, yang kedua adalah posisi sah seseorang dalam hierarki sosial yang ada. Ini menurut Collini dan Goldstein pada tahun 2004. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh periferal. Pengaruh periferal ini tuh lebih cara kita terpengaruh sama sesuatu tanpa memikir terlalu dalam. Biasanya ini terjadi karena ada elemen-elemen tertentu di sekitar kita yang bikin merasa, oh iya, masuk akal. Meskipun sebenarnya kita nggak benar-benar analisis. Nah, ada beberapa aspek yang bikin efek ini muncul. Ada 4, yang pertama itu resiprositas atau timbal balik. Jadi itu kayak semacam utang budi. Kalau orang lain ngasih sesuatu ke kita, kita cenderung mau balas kan. Misalnya kalau ada orang yang mau ngasih sampel gratis, kita jadi lebih mungkin beli produknya karena merasa udah dikasih sesuatu. Nah, yang kedua adalah komitmen. Nah, kalau kita udah bilang ya atau sepakat sama sesuatu, kita cenderung lebih sulit mundur karena nggak mau terlihat nggak konsisten. Contohnya kalau kita udah daftar trial gratis, kita mungkin jadi langganan karena merasa udah komit untuk nyobain. Nah, yang ketiga adalah bukti sosial.
Ini soal ngikut apa yang orang lain lakukan. Kalau banyak orang suka atau pakai sesuatu, kita jadi mikir kayaknya bagus deh, tanpa benar-benar cek detailnya. Misalnya lihat restoran ramai, jadi kita mikir makanannya enak. Selanjutnya adalah yang keempat, yang terakhir, ini tuh penggunaan penghargaan dan hukuman. Kalau ada insentif atau penghargaan atau ancaman atau hukuman, kita lebih gampang terpengaruh. Misalnya diskon besar-besaran atau reward, mungkin kita buru-buru untuk menjadi beli, atau denda kalau telat bayar, atau punishment bikin kita ngerasa segera bertindak. Jadi semua aspek ini lebih main di sisi emosional dan insting, gak butuh mikir panjang. Itulah kenapa disebut peripheral, karena gak benar-benar masuk ke analisis yang mendalam. Lalu selanjutnya yaitu peran penerima. Di sini terdapat 5 peran penerima. Yang pertama, memahami perspektif orang lain, di mana kita perlu memposisikan diri sebagai pihak lain. Lalu yang kedua, jelajahi sudut pandang orang lain. Di sini kita perlu memahami POV dari pihak lain. Yang ketiga, selective paraphrase, di mana kita perlu memperhatikan pilihan kalimat ataupun ucapan yang akan kita sampaikan kepada pihak lain. Yang keempat, yaitu membuat komitmen publik, di mana pihak lain mengetahui apa isi dari perjanjian dan komitmen yang ada. Lalu yang terakhir, yaitu menyuntikkan diri Anda terhadap argumen pihak lain. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.